Sejak awal tahun 2020, dunia sudah dibuat geger dengan penyebaran pandemi virus COVID-19, atau lebih umum dikenal sebagai pandemi virus corona. Pandemi yang bukan hanya menjadi momok untuk dunia medis, melainkan sudah merambah ke segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, sehingga berdampak sangat buruk bagi pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Terlebih, saat video ini dirilis, belum ditemukan vaksin untuk menghentikan penyebarannya. Tidak pandang bulu, hampir semua sektor ekonomi terdampak oleh pandemi ini, mulai dari industri, retail, hingga pariwisata. Bahkan, sektor terakhir yang digadang-gadang menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang cukup potensial, menerima pukulan yang paling telak. Fokus pembahasan kita saat ini adalah industri perhotelan. Industri perhotelan menerima pukulan yang paling telak dari pandemi ini. Hal yang wajar, karena sejak virus ini dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada medium Maret 2020, hampir seluruh negara menerapkan kebijakan yang serupa. Mulai dari lockdown di beberapa daerah, pelarangan berpergian, hingga gerakan social distancing. Jelas, situasi ini membuat para pelaku bisnis perhotelan harus memutar otak demi tetap bisa menjaga cash flow mereka. Cukup dilematis memang. Di satu sisi, pelaku bisnis perhotelan harus menaati regulasi pemerintah untuk menekan penyebaran virus ini, di mana regulasi dan kebijakan saat ini sangat tidak berpihak pada industri hotel. Sedangkan di sisi lain, mereka juga harus tetap beroperasi agar dapat menjaga kelangsungan hidup hotel. Namun, sulit bukan berarti tidak bisa kan? Nah, berikut adalah 4 contoh strategi hotel agar mendapatkan cuan selama masa pandemi. Yang pertama, membuat promo karantina mandiri. Strategi pertama ini bisa dibilang strategi paling efektif untuk saat ini. Mengapa demikian? Karena strategi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, di mana pemerintah mewajibkan warga dengan status orang dalam pantauan atau ODP untuk melaksanakan karantina mandiri. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis hotel, karena sebagaimana yang kita tahu, banyak masyarakat di luar sana yang mengalami kesulitan dalam menentukan lokasi atau tempat di mana mereka akan menjalani karantina, karena waktu karantina itu relatif, mulai dari yang 7 hari, 14 hari, sampai 1 bulan. Tentu, dibalut dengan diskon dan penawaran lainnya, saya yakin kesempatan ini akan menjadi solusi untuk hotel Anda. Yang kedua, paket catering untuk umum. Tidak relevan rasanya bagi pelaku bisnis hotel di masa pandemi ini untuk mengandalkan room revenue sebagai sumber pendapatan utama hotel. Pelaku bisnis hotel harus bisa berpikir kreatif dengan memanfaatkan segala resource yang dimiliki. Dan salah satu resource yang dapat dimaksimalkan adalah restoran, yaitu dengan menghadirkan paket catering untuk umum. Bukan ide yang buruk, mengingat saat ini banyak daerah di Indonesia yang menerapkan program pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga membuat warga yang utamanya warga yang sedang bekerja di rumah atau work from home pasti mengalami kesulitan untuk mencari makan. Nah, dengan faktor di atas, kita dapat memanfaatkan dengan memberikan promo menarik agar eksekusi berjalan dengan sukses. Yang ketiga, paket laundry untuk umum. Kurang lebih sama dengan poin kedua atau strategi kedua. Namun pada poin ini adalah strategi untuk mengoptimalkan divisi housekeeping. Di mana jika pada hari biasanya kita hanya melayani laundry untuk tamu hotel, namun pada masa pandemi ini kita dapat merambah pada masyarakat umum. Poin keempat dan yang terakhir, yaitu efisiensi belanja operasional. Selain melakukan strategi-strategi untuk mendapatkan pemasukan, saat pandemi ini, sebagai pelaku bisnis hotel, kita harus jeli untuk melakukan efisiensi anggaran, utamanya pada tagihan bulanan. Tentu, banyak poin pada tagihan bulanan ini. Salah satunya adalah penghematan listrik, mengubah besaran paket internet selama masa pandemi, dan menggunakan aplikasi hotel yang tidak memiliki tagihan bulanan atau tahunan. Poin terakhir ini cukup menarik, karena berbeda dengan tagihan listrik atau internet yang masih dapat kita akali, tagihan program hotel ini bersifat flat. Jadi, baik okupansi sedang tinggi atau rendah seperti saat pandemi sekarang ini, biaya yang harus kita keluarkan itu tetap. Jadi baik bagi kita untuk cermat memilih program untuk hotel kita.